Eh, Ustaz, apakah persaudaraan itu harus di atas satu manhaj yang merujuk dengan berdasarkan hadis 73 golongan, yang 72 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan masuk surga? Silakan Ustaz. Bismillah. Pertanyaan ini memang memerlukan jawaban cukup panjang. Ibaratnya kalau membuat skripsi, satu skripsi selesai karena harus dipertanggungjawabkan secara dunia dan akhirat. Yang kita harus pahami dulu ikhwan, sesungguhnya ketika kita berpegang kepada satu hadis bahwasanya umatnya Rasulullah terpecah menjadi 73, ana berharap bahwasanya kita tidak menggunakan hadis ini untuk menjadi pembenar bagi kita menyesatkan setiap orang. Karena sesungguhnya hal semacam ini hampir sama dengan orang Khawarij. Orang Khawarij itu menggunakan satu ayat untuk mengkafirkan setiap orang. Innal hukm illa lillah. Tidak ada hukum kecuali Allah. Dengan itu dia mengkafirkan setiap orang yang tidak sependapat dengan dirinya. Makanya ketika kita mendapati hadis tersebut disampaikan, maka kita harus paham bahwasanya manhaj yang kita ikuti adalah manhajnya Rasul. Dan yang harus kita pahami adalah manhajnya para sahabat. Dan manhaj yang kita ikuti adalah manhajnya tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan kita juga harus paham, di dalam kita mengikuti manhajnya Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disebut dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, maka sesungguhnya mengikuti mereka pun terjadi perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Tadi kalau saya sampaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kalangan ulama terdahulu, mungkin kita duduk di majelis ilmu selama satu pekan tidak akan habis membahas bagaimana perbedaan yang ada di antara mereka. Selama setiap mukmin berkomitmen untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan dia memiliki kriteria ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu disampaikan oleh Syekh Al-Soyan di dalam kitabnya Manhaj Talaqqi wal Istidlal. Sesungguhnya indikator ilmu yang benar itu 3. 1, dia punya kepatuhan dan ketundukan kepada kitabullah dan nas, kitabullah dan hadis. Dia punya ketundukan kepada nas. 2, dia ketika tafsir, menafsirkan Al-Quran, maka dia tidak menafsirkan dengan ro'yunnya, tetapi dia menafsirkan dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat dan para ulama terdahulu. Dan yang ketiga, al-i'timadu ala sunnah as-sahihah, dia berpegang kepada hadis-hadis yang sahih. Kalau setiap orang mereka menunjukkan komitmen untuk kemudian berpegang dalam 3 pokok perkara ini, maka sesungguhnya ini adalah saudara kita. Selama dia menunjukkan komitmen untuk tunduk dan patuh kepada dalil, dia menunjukkan komitmen ketika menafsirkan Al-Quran dengan tafsirnya para sahabat dan tidak keluar dari perkataan para ulama, dan setiap dia memakai dalil, dia pastikan dalil itu sahih, tanpa terlepas bagaimana perbedaan para ulama, itulah saudara kita. Makanya kemudian masalahnya adalah banyak orang yang menyangka bahwasanya setiap mengikuti sunnah itu tidak ada perbedaan. Padahal kita menjumpai banyak perbedaan yang terjadi di antara para sahabat. Tapi mereka tidak untuk menghujat dan tidak mereka menyesatkan. Ali itu berperang dengan sahabat Muawiyah. Dua-duanya kita cintai ikhwan. Dan tidak boleh bagi kita, lisan kita menodai kehormatan salah satu di antara 2 sahabat ini. Tapi Masya Allah walaupun mereka berperang, tidak ada nas ketika mereka itu saling menyesatkan walaupun mereka berperang. Karena mereka tahu bahwasanya mereka itu pada dasarnya mengikuti Rasulullah, cuma ada istihad mereka yang berbeda. Dan kita ketika menyikapi fitnah di antara para sahabat, tentunya kita berpegang kepada satu ayat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Itu adalah umat yang sudah lewat, bagi kalian apa yang kalian kerjakan, bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Tapi yang menarik ketika kita mendapati itu adalah ternyata sunnah itu bukan berarti kita tidak berbeda pendapat. Makanya kalau antum merujuk di dalam surat Al-Hujurat, Allah itu menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina. Jadi apabila ada 2 orang, kelompok orang mukmin yang berperang, dan Allah masih mensifati dua-duanya orang yang beriman. Di situ kita mendapati bahwasanya mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat, kemudian kita punya komitmen untuk berpulang kepada mereka dalam referensi keilmuan dan ibadah kita, itu bukan berarti antum tidak menjumpai perbedaan. Dan apakah harus membangun satu manhaj? Bukankah manhaj kita sama untuk ngikutin Rasul?
Bukankah manhaj semua kita ini sama kan? Manhajnya adalah kita manhajnya Rasul. Kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada kitabullah, dan kita beriman kepada para sahabat. 3 kaidah itu yang kita tidak bisa tawar. Kalau antum mendapati dia beriman sama Allah, dia beriman sama Rasul, dia beriman pula kepada para sahabat, maka itulah saudara kita. Kalaupun terjadi perbedaan, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, perbedaan itu tidak menjadikan kita bermusuhan. Makanya Imam Ibnu Taimiyah itu berkata di dalam Majmu' Fatawa, kalaulah setiap 2 orang muslim ketika mereka berselisih kemudian harus bermusuhan, maka tidak ada lagi yang tersisa dari persaudaraan di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena semua orang itu nanti akan berbeda dan mereka akan bermusuhan. Kalaupun kita berbeda, antum memiliki dalil, saya memiliki dalil, antum memiliki pilihan istihad dari seorang syekh, kemudian antum memahami istihadnya beliau dan alurnya beliau ketika istimbat hukum. Istimbat itu mengambil kesimpulan hukum. Antum juga punya syekh yang kemudian antum paham bagaimana istimbat antum terhadap syekh itu, maka sesungguhnya disitulah kita kemudian saling menghormati ketika kita saling menjadikan ilmu menjadi komandan dalam kehidupan. Manhajnya satu, manhajnya ngikutin Rasul dan kemudian beriman kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Perbedaan ya wajar. Wong Ali dengan Muawiyah saja berbeda. Tapi ketika mereka berbeda, yang mengagumkan adalah Ali tidak pernah menyesatkan Muawiyah dan sahabat Muawiyah tidak pernah menyesatkan sahabat Ali. Walaupun mereka berperang, karena mereka paham sebenarnya mereka berada pada ajaran yang sama. Cuma mereka memiliki pandangan istihad yang berbeda tentang pembunuhnya Utsman bin Affan, bagaimana memutuskan apakah sekarang dicari pembunuhnya ataukah ditunggu waktunya supaya tenang dan reda dulu keadaan Madinah, baru diputuskan siapa pembunuhnya Utsman. Hanya karena perbedaan itu. Dari situlah kita paham sesungguhnya semua manhajnya sama untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim.